Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, setelah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanes dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biar
sukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat,
penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mungkin telah mengenal banyak orang dan sebagian dapat kita lihat dari berbagai media sosial yang kita miliki. Kita saling mengenal dari hubungan keluarga, pertemanan semasa sekolah dan kuliah, pergaulan di sekitar rumah, tim kerja di kantor, dan masih banyak lagi. Sehubungan dengan interaksi kita satu dengan yang lainnya. Tetapi, seberapa besar kita mengenal seseorang karena kasihnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam pembacaan teks hari ini, kita menemukan hal penting yang diulang sebanyak 3 kali, yaitu frasa "itu Tuhan" atau "itu adalah Tuhan". Tetapi, sejauh mana para murid mengenal Yesus? Diawali oleh satu orang murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Di antara murid yang ada saat itu, Yohaneslah yang paling peka merasakan kehadiran Yesus. Penekanan tentang murid yang dikasihi Yesus ini bukan sebagai pembeda antara Yohanes dengan para murid lainnya, tetapi menjelaskan pentingnya seseorang mengenal Yesus karena dirinya dikasihi oleh Yesus. Sebagai orang yang mengenal bahwa dirinya dikasihi Yesus, Yohanes mengenal lebih jauh daripada murid-murid yang lain. Injil Yohanes juga mencatat Marta, Maria, dan Lazarus sebagai orang-orang yang dikasihi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pentingnya menekankan hubungan kasih dengan Tuhan membuktikan karya Yesus dalam diri kita, dan sejauh mana respons kita terhadap kasih-Nya. Lalu, apakah kita akan mengatakan hal yang serupa tentang diri kita sebagai orang yang dikasihi Yesus? Sejauh mana kita mengenalnya karena kasih-Nya itu? Karena kasih-Nya lah kita digerakkan untuk percaya dan mengenalnya. Karena itu juga, kasih kita kepada Yesus seharusnya lebih dari kasih kita terhadap apapun. Lebih dari makanan atau nafkah yang kita cari dan dapatkan. Bahkan, harus lebih dari kasih kita kepada manusia siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah terus belajar untuk mengenal kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Belajar untuk dapat makin mengenal pribadi-Nya, sehingga makin hari kita dapat makin mengasihi Yesus dengan makin sempurna. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang
melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.